wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang untuk hadirin peserta debat beserta Dewan Juri. Yang terhormat Dewan Juri dan moderator serta para peserta dalam kegiatan debat yang diselenggarakan di Balai Desa Kandis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Susanti selaku MC pada acara hari ini. Debat kali ini mengusung tema kegiatan belajar mengajar online diperpanjang yang akan dipandu oleh moderator Dwi Damayanti. Kepada Dwi kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada MC atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memandu jalannya perlombaan debat pada siang hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari Senin, tanggal 31 Mei tahun 2021, bertempat di Balai Desa Kandis dalam kegiatan Lomba Debat Bahasa Indonesia dengan Mosi. Kegiatan belajar online diperpanjang. Debat hari ini terdiri dari 3 tim, yaitu tim afirmatif, tim oposisi, dan tim netral. Sebelum pelaksanaan debat dimulai, saya akan membacakan tata tertib debat sebagai berikut. Adapun aturan dalam debat yang harus dipatuhi, yaitu yang pertama, tidak berkata kasar dan tidak menghina tim lain. Yang kedua, yaitu berbicara harus sesuai yang ditentukan. Yang ketiga, yaitu tidak boleh menyanggah saat tim lain menyampaikan pendapat. Setiap tim memperkenalkan diri selama 1 menit. Setiap tim menyampaikan argumentasinya terhadap pernyataan topik selama 5 menit. Dimulai dari tim pendukung, kemudian dilanjutkan tim penyanggah dan tim netral. Penyampaian pernyataan topik dilakukan oleh 2 pembicara masing-masing tim. Debat 9 menit pertama mengomentari argumentasi tim penyanggah dan tim netral selama 3 menit. Demikian seterusnya. Tugas ini dilakukan oleh pembicara 3 masing-masing tim. Setiap tim memberikan ungkapan penutup terhadap pernyataan topik sesuai dengan posisinya selama 1 menit. Tugas ini dilakukan oleh pembicara 4. Debat ini diselenggarakan dengan mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Para pembicara dipersilahkan membuka masker apabila ingin menyampaikan pendapat atau argumentasinya. Selanjutnya saya persilahkan kepada juru bicara setiap tim untuk memperkenalkan diri. Perkenalan untuk setiap tim adalah 1 menit waktu dimulai dari tim afirmatif. Perkenalan tim afirmatif dimulai dari sekarang. Dari tim afirmatif, saya sendiri Damayanti. Saya sendiri bernama Yesifa Resim Cica. Saya Melina Ramalastari. Saya Ariska. Perkenalan dilanjutkan oleh tim oposisi. Silahkan memperkenalkan diri. Tim oposisi, waktu dimulai dari sekarang. Baiklah, kami dari tim oposisi. Dengan saya Putri Selviana. Saya Widi Fiorella. Saya Vina Magnolia. Saya Eva Lorenza. Dari tim netral, kami persilahkan tim netral untuk memperkenalkan diri. Waktu dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Satriwadini dari tim netral. Saya Rima Permatasari. Saya Jumiati. Saya Rinda Kasari. Perlombaan debat bahasa Indonesia dengan Mosi kegiatan belajar online diperpanjang telah dimulai. Kami persilahkan untuk tim afirmatif menyampaikan pernyataan topik dalam waktu 5 menit. Pembicara 1 dan pembicara 2 dari tim afirmatif kami persilahkan. Mulai dari sekarang. Saya sepakat sekali apabila kegiatan belajar mengajar online ini diperpanjang. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pertama kali diterangkan oleh Presiden Joko Widodo dan juga Menteri Kesehatan Terawan
tahun 2020 pertama kali ada pasien positif corona di negara kita, yaitu negara Indonesia. Jadi banyak sekali perubahan dalam berbagai bidang, terutama bidang pendidikan. Pemerintah mengambil kebijakan untuk belajar daring ataupun belajar online di dalam pendidikan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya penambahan kasus virus corona. Oke, kegiatan belajar mengajar online ini menurut saya sangat bermanfaat sekali, terutama pada peserta didik, karena mereka tidak hanya fokus terhadap buku saja, tetapi mereka juga dapat memanfaatkan teknologi yang ada untuk lebih memudahkan mereka mengakses informasi-informasi yang ada terkait dengan pendidikan. Di sini saya sangat setuju apabila di masa pandemi ini seperti sekarang internet jelas sangat dibutuhkan untuk siswa, mahasiswa, guru maupun dosen. Maka dari itu Kementerian Pendidikan Kemendikbud memberikan bantuan berupa kuota gratis internet dinilai sangat penting meningkatkan selama pandemi COVID-19 ini. Semua pelajar dan mahasiswa harus belajar di rumah masing-masing. Adanya bantuan kuota internet ini bisa membantu sekolah maupun perkuliahan, di mana dengan adanya pembagian kuota gratis oleh pemerintah dan mempermudahkan pembelajaran. Pernyataan penyampaian topik dari tim afirmasi. Selanjutnya kami persilakan pembicara 1 dan pembicara 2 dari tim oposisi untuk menyampaikan topik selama 5 menit. Waktu dimulai dari sekarang. Baiklah, saya akan menyampaikan pendapat saya. Di sini saya tidak sepakat bila tahun ajaran baru ini nanti kegiatan belajar mengajar masih online, dan karena sudah hampir 4 semester pelajar tidak mendapatkan pembelajaran tatap muka. Hal ini dapat berpengaruh pada kegiatan perkembangan siswa. Interaksi sosial mereka jadi berkurang, terutama pada anak tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP. Itu adalah masa-masa di mana mereka berkembang dengan lingkungan sekitarnya. Jika terus-terusan mereka online, maka mereka kurang interaksi antara yang lainnya. Belum tentu juga mereka untuk anak-anak SD, TK, PAUD, dan sebagainya itu di rumah mereka benar-benar belajar, orang tuanya mengawasi. Itu belum tentu, karena kebanyakan orang tua mereka pasti sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Mereka di sini akan kehilangan proses belajar mengajar, akan kehilangan proses belajar dan bermain bersama temannya. Sebaiknya kelas tatap muka segera diadakan, walaupun masih diselingi dengan daring. Mungkin itu saja dari saya. Baiklah, saya akan menambahkan sedikit pernyataan tadi bahwa saya juga tidak setuju dengan atas pembelajaran online ini, karena hal utama yang diperlukan dalam belajar mengajar online ini adalah satu, handphone, kedua, paket internet, belum lagi ditambah sinyalnya jika buruk, maka proses belajar mengajar secara online ini akan tidak terlaksana dengan baik, dan juga siswa dan siswinya itu tidak bisa bersosialisasi terhadap teman-temannya. Jadi sehingga ketika mereka melakukan pelajaran daring di rumah, maka sedikit sekali kegiatan atau aktivitas yang bisa dilakukan oleh siswa ataupun siswi tersebut. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan tim netral untuk menyampaikan topik. Kepada pembicara 1 dan pembicara 2 dipersilakan. Mulai dari sekarang. Baiklah, di sini saya akan menanggapi dari tim afirmatif dan tim oposisi bahwa semua keputusan selalu ada kelebihan dan kekurangannya. Karena di pandemi sekarang ini kita tidak bisa egois dalam menentukan pilihan kita. Kita terus menimbang apa yang patut kita taati dan tidak. Untuk isu pemerintah tentang pembelajaran online yang diperpanjang ini, menurut saya sudah tepat, karena pembelajaran online ini membuat kita lebih aman di saat pandemi. Saat ini
kita juga lebih semangat mencoba hal baru bahwa kita dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Untuk itu saya rasa kita patut juga melihat penurunan angka kasus dalam pandemi saat ini. Semoga saja semuanya bisa kembali normal. Karena pembelajaran juga lebih efektif jika kita berdiskusi dengan teman maupun guru secara langsung. Dan kita juga harus netral untuk menanggapi masalah-masalah yang ada sekarang ini. Kita tidak boleh mengambil hanya dari satu posisi saja. Kita harus mencari tahu itu semua baik dan buruknya. Belajar online ataupun offline itu semua dari kita sendiri. Niat dan usaha kita tidak tergantung dari mana kita belajar. Penyampaian pendapat topik dari setiap tim telah dipresentasikan masing-masing tim. Beri tepuk tangan yang meriah kepada masing-masing tim. Selanjutnya dalam waktu 9 menit pertama, setiap tim dipersilakan mengomentari argumentasi tim lain selama 3 menit. Pernyataan topik dari tim afirmasi selama 3 menit dipersilakan. Izin menyangka tim oposisi. Jika kita selalu belajar online, maka kita akan mendapatkan keuntungan untuk para mahasiswa maupun siswa. Siswa dapat tidak tergantung dengan guru. Mereka juga bisa belajar melakukan riset sendiri melalui internet. Dengan adanya sistem belajar online, para siswa ataupun mahasiswa bisa lebih berinteraksi dengan kegiatannya mandiri dan lebih bertanggung jawab atas apa yang diberikan tugas oleh guru. Tetapi jika dibicarakan bahwa para siswa ataupun mahasiswa tidak memiliki, mereka ingin bermain, itu tergantung dengan niat mereka. Jika mereka ingin lebih memperdalami ilmu, maka mereka harus belajar dengan giat. Dan begitu juga jika para siswa ataupun mahasiswa belajar melalui offline, akan terganggu dengan kesehatan mereka sendiri. Karena di musim penyakit ini, virus corona bisa menyebar tanpa kita ketahui dan tanpa kita melihat situasinya bagaimana. Terima kasih. Pernyataan topik dari tim oposisi selama 3 menit dipersilakan. Baiklah, izin menyangga untuk tim afirmatif. Tadi telah disampaikan bahwasanya belajar offline itu lebih meminimalisir untuk kondisi sekarang ini. Tapi menurut saya tidak semuanya. Karena kenapa? Tidak semua anak untuk contohnya saja untuk siswa itu kan dari kelas 1 bahkan dari TK sampai SMA. Jika untuk kalangan SMA dan SMP mungkin bisa menggunakan internet ataupun aplikasi yang untuk belajar online. Tapi bagaimana dengan yang untuk anak sekolah dasar yang kelas 1, kelas 2, itu pasti orang tuanya yang harus ikut andil dalam belajar online. Bahkan ada juga orang tua yang tidak mengetahui atau bisa dibilang nggak mengerti apa itu aplikasi untuk belajar online. Misalnya kan ada GC, ada juga Zoom meeting. Dia tidak tahu, mungkin hanya tahunya dari grup WhatsApp ataupun apa. Jadi menurut saya kalau belajar online ini kurang untuk meminimalisir untuk keadaan sekarang. Harusnya offline juga, karena juga alasan lain juga siswa ini juga bisa stres karena belajarnya itu selalu monoton. Kenapa? Kita harus berhadapan dengan HP dari pagi sampai sore. Itu kan memicu siswa ataupun mahasiswa itu memiliki rasa bosan untuk belajar. Mungkin itu saja ceritakan dari saya. Dipersilahkan kepada tim afirmatif dan tim oposisi untuk menyanggah dan mengomentari argumentasi yang telah disampaikan. Izin menyanggah kepada tim oposisi. Itulah mengapa orang tua diperlukan dalam hal belajar mengajar terhadap anak-anaknya. Dalam pembelajaran online ini, orang tua perlu mengawasi anak-anaknya agar mereka serius dalam pembelajaran. Orang tua dapat mengarahkan kepada anak-anaknya
mana yang baik bagi mereka, dan ketika mereka mengalami kendala dalam pembelajaran online, orang tua dapat memberikan solusi atau membantu anak-anaknya agar dapat menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya dalam hal internet, orang tua dapat membantu anaknya dalam mencarikan sinyal atau tempat yang bagus agar proses belajar mengajarnya berjalan dengan lancar. Terus juga dalam Google Class atau Zoom meeting, jika anak-anaknya mengalami masalah atau kendala dalam gawainya mengalami gangguan, orang tua dapat membantu anak-anaknya dengan cara mencarikan solusi atau cara agar gangguan tersebut dapat terselesaikan. Moderator izin menambahi. Ya, dipersilakan. Oke, baiklah. Di sini tadi permasalahannya adalah ketika melakukan kegiatan belajar online ataupun daring, siswa ataupun mahasiswa itu minimalisir interaksi ataupun tidak bisa bersosialisasi dengan baik antara teman dan juga gurunya. Tapi di sini menurut saya disitulah peran orang tua, sebagaimana mereka bisa menyempatkan waktu untuk anak-anaknya agar bisa melihat perkembangan anak-anaknya bagaimana, karena yang seperti yang telah kita ketahui bahwa tidak hanya dalam bidang pendidikan saja yang dianjurkan bekerja di rumah saja, berlangsung dari rumah, tapi juga bekerja. Terus jam pembelajaran juga tidak setiap waktu, maksudnya ada jadwalnya. Di sini peran orang tua sangat penting untuk mengontrol dan juga mengawasi anak-anaknya ketika belajar di rumah. Yang kedua yaitu permasalahan smartphone dan juga internet. Di sini pemerintah tidak hanya mengeluarkan kebijakan untuk belajar dari rumah saja, tetapi pemerintah juga meringankan itu semua. Pertama, pemerintah juga sudah meluncurkan kuota belajar baik untuk mahasiswa maupun siswa. Yang kedua, ada juga bantuan-bantuan yang disalurkan ke sekolah-sekolah, yaitu berupa smartphone untuk memudahkan mereka belajar dan juga melakukan kegiatan belajar daring ataupun online ini. Yang selanjutnya tadi permasalahan Zoom meeting ataupun Google Classroom. Ini pendidik ataupun guru ini tidak hanya langsung mengasihkan mentah-mentah saja kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan berdasarkan proses, tetapi peserta didik sudah dibekali dari sejak awal bagaimana cara menggunakan Google Classroom, bagaimana menggunakan Zoom meeting. Tidak hanya dikasihkan dengan mentah-mentah saja, tetapi juga diarahkan bagaimana cara menggunakannya dan sebagainya. Baik, terima kasih. Izin moderator untuk menyanggah. Ya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Menurut saya belajar online itu sangatlah tidak efektif, apalagi tentang untuk mendapatkan informasinya. Apalagi siswa ataupun mahasiswa, terutama untuk PAUD, TK dan SD, tentunya orang tua mereka dituntut untuk mendampingi mereka dan harus paham apa yang telah dipelajari oleh anak-anaknya, dan bagaimana jika orang tuanya tidak paham, dan orang tua siswa juga memiliki kerja, mungkin ada yang sedang bekerja ataupun mengurus anaknya yang lain, atau juga ada urusan lain, dan bagaimana mengontrol anaknya itu sendiri. Dan belajar online seperti yang telah disampaikan oleh tim afirmatif, katanya pemerintah telah mengeluarkan atau membantu siswa ataupun mahasiswa dengan mengeluarkannya itu kuota gratis, tetapi saya lihat beberapa sekolah dan beberapa universitas itu tidak semuanya diberikan kuota gratis, dan pengeluarannya pun baru hanya sekali atau 2 kali. Tetapi
sedangkan belajar online itu sudah lama dan tentunya itu sangat kurang. Ya, untuk kuota gratis tadi tentunya mahasiswa sangat pastinya kurang. Dan kenapa kurang? Mahasiswa itu lebih mencari materi, lebih banyak untuk mencari materi dari sumber-sumber yang banyak tentunya untuk menambahkan ataupun dalam pembelajarannya tersebut ya. Jadi bagaimana jika mahasiswa dan siswa-siswi yang berada di golongan menengah ke bawah? Dan bagaimana itu solusinya? Terus apakah mereka harus menunggu atau harus menekankan orang tuanya? Karena belum tentu orang tuanya itu ada untuk membeli kuota, karena kuota tersebut melebihi dari biasanya mereka beli. Karena uang untuk membeli internet lebih bertambah tadi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Izin moderator untuk menambah pernyataan dari Iya, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menambahi sedikit pernyataan dari tim kami tadi bahwa bagi masyarakat yang menengah ke bawah itu belum tentu orang tuanya mampu untuk membelikan handphone. Nah, jadi pemerintah kan sudah memberikan kuota berupa kuota subsidi. Nah, sedangkan bagaimana dengan masyarakat yang anak-anaknya itu tidak memiliki handphone? Jadi percuma saja pemberian kuota subsidi tersebut terhadap para siswa ataupun siswi kalau siswa-siswi tersebut tidak memiliki handphone. Nah, maka dari itu ini juga bisa memunculkan dampak negatif. Mungkin ada saja orang tua yang nekat untuk mencuri. Misalnya tadi misalnya ada seorang anak yang memaksa orang tuanya untuk membelikan handphone supaya bisa mengikuti pelajaran secara online. Nah, mungkin orang tersebut berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus yaitu maksudnya di sini dalam arti kekurangan ekonomi. Nah, itu bisa saja orang tuanya mengambil jalan pintas untuk membelikan anaknya handphone, yaitu dengan cara ya tadi mencuri apa saja yang dilakukan untuk anaknya bisa mengikuti belajar secara online. Nah, menurut saya dengan pemberian kuota tersebut sangatlah tidak efektif bagi anak yang tidak memiliki handphone tersebut. Terima kasih. Izin moderator untuk menyanggah. Ya, dipersilakan. Saya ingin menyanggah tim oposisi. Seperti yang sudah dibicarakan oleh tim oposisi, bahwa para orang tua kesulitan untuk dapat memberikan anaknya gadget. Kita mengetahui bahwa pemerintah setiap bulan memberikan mereka bantuan dana sosial seperti KIP. Pemerintah selalu memberikan setiap bulan untuk meringankan biaya tanggungan dan beban untuk para orang tua mereka yang tidak mempunyai keterbatasan ekonomi. Dan kita bisa mengetahui bahwa jika pemerintah selalu menyalurkan beberapa dana untuk membeli gadget itu, orang tua harus lebih efisiensi dalam memilihkan anaknya untuk dapat belajar dengan tanggung jawab mereka masing-masing. Terima kasih. Baik, izin menyanggah moderator. Baiklah, seperti yang disampaikan oleh tim afirmatif tadi, di sini pemerintah mengeluarkan bantuan dana sosial. Tidak seterusnya bantuan dana sosial itu dikeluarkan per bulannya. Ada yang setiap 6 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, tidak seterusnya setiap bulan. Dan juga disampaikan tadi bahwa adanya KIP. Tidak seluruhnya siswa ataupun mahasiswa itu mendapatkan KIP. Ada juga yang mereka membutuhkan, tetapi mereka tidak dapat mengurus berkas-berkasnya. Itu membuat mereka tidak mendapatkan bantuan KIP itu tadi. Dan juga
tidak bisa dana bantuan sosial itu tadi seluruhnya untuk keperluan online, keperluan sekolah online, karena kebutuhan mereka juga bukan hanya itu, ada kebutuhan lainnya juga. Moderator, izin menyanggah. Ya, silakan. Maka dari itu, disitulah peran orang tua berjalan. Belajar online tidak menjadi permasalahan atau halangan untuk mengeluh, karena dimanapun siswa maupun mahasiswa harus bisa belajar untuk mandiri. Kalau PAUD ataupun TK itu memang memerlukan dampingan orang tua untuk mengajarinya. Disitulah peran orang tua sebagai orang tua tidak menjadi halangan untuk mencari ilmu, menggapai ilmu, itu tidak ada halangannya. Ya, silakan. Bagaimana jika orang tuanya bekerja dan anaknya dititipkan dengan pembantu, sedangkan pembantunya tidak tahu? Izin menyanggah, moderator. Ya, silakan. Baiklah, dari awal juga sudah dijelaskan bahwa setiap pembelajaran itu pasti ada jadwal-jadwalnya. Jadi tidak setiap dari pagi sampai sore itu adalah masa belajar anak. Jadi di awal juga sudah dijelaskan bahwa tidak hanya pendidikan saja yang dianjurkan dilakukan dari rumah, tapi juga pekerjaan. Yang kedua, terus pembelajaran anak TK ataupun PAUD itu pembelajarannya tidak terlalu terfokus, karena pada masa itu mereka juga belajar dan juga sambil bermain. Bermain dan belajar tidak hanya bisa dilakukan di dalam forum kelas ataupun bersama teman-temannya, tapi juga bisa dilakukan di rumah bersama saudaranya ataupun bersama orang tuanya. Izin moderator menyanggah. Seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana jika orang tuanya tadi kerja dan memang mahasiswa dan mahasiswa tuh jam belajarnya itu tidak dari pagi dan sampai sore. Bagaimana jika orang tuanya kerja di saat jam pagi? Seperti tetangga saya sudah lihat sendiri, dia harus pergi untuk kerjanya itu pernah terlambat gara-gara dikarenakan harus merekam anaknya video untuk senam, dan itu pun harus tepat untuk mengumpulkannya tadi. Jadi dia dia merelakan pekerjaan tadi, dan di pekerjaannya tadi bisa menimbulkan negatif. Kenapa? Dia tidak disiplin dalam pekerjaannya. Karena apa? Dia terlambat datang. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Habis itu harus jadi orang tua. Harusnya tanggung jawab orang tua itu loh. Silakan tenang. Diam. Harap tenang. Harus sesuai instruksi. Ya, itu tadi penyanggahan dari tim oposisi. Dan dari tim afirmatif, apakah ada yang ingin disanggah dari argumen yang disampaikan oleh tim oposisi? Moderator, izin menyanggah. Ya, dipersilakan. Di sini udah dijelaskan bahwa jangan menjadi permasalahan. Anak belajar, sekolah, mahasiswa ataupun apa itu, kuota yang namanya diberikan oleh pemerintah ataupun apa itu, jangan menjadi suatu permasalahan orang tua terhadap anak. Anak itu belajar, tanggung jawab orang tua ya tanggung jawab orang tua. Dibelajari pelan-pelan, dikasih pengertian pelan-pelan bahwa yang namanya anak itu semangat sekolah, yang namanya anak itu memang ingin berpendidikan, ya harus dibelajari. Jangan menjadi suatu permasalahan. Bekerja pagi ini itu anak ngerengek ini, nggak boleh seperti itu. Karena itu memang udah jadi peran orang tua dan tanggung jawab orang tua. Dia dipersilakan kepada salah satu pembicara dari tim oposisi. Tadi disampaikan jangan jadi alasan. Iya, kita bisa saling ngomong. Jangan jadikan alasan. Kita tidak tahu setiap orang itu bagaimana kan? Masing-masing orang memiliki sifat masing-masing. Kita mungkin bisa mengatur diri kita untuk tidak menjadikannya alasan. Tidak tahu kita dengan orang lain bagaimana. Ada yang lebih mementingkan pekerjaannya daripada anak-anaknya.
Sehingga seperti yang sering saya lihat, banyak anak-anak yang tahu-tahu tidak naik kelas, anak yang tahu-tahu tidak lulus. Seperti kemarin baru-baru ini kan anak SMP, SMA baru sudah melakukan ujian nasional. Karena mereka jarang mengumpulkan tugas, karena kurangnya pengawasan dari orang tua tadi, mereka menjadi tidak lulus sekolah, tidak naik kelas karena kurangnya mengumpul tugas. Mungkin tadi ada tambahan mungkin? Izin moderator untuk menambahkannya. Ya. Maka dari itu kita perlu belajar secara tatap muka, tidak hanya daring, karena guru akan membantu bagaimana perkembangan siswanya ataupun mahasiswanya, dan guru akan bekerja sama kepada orang tuanya. Misalnya tugas tidak ada, jadi guru itu memberitahu kepada orang tuanya dan orang tuanya akan membimbing anaknya. Jadi begitu. Izin menyangga moderator. Ya, silakan. Oke, baiklah. Di sini sejak awal sudah dijelaskan bahwa keputusan pemerintah untuk melakukan kegiatan belajar mengajar online ini tidak hanya memberikan keputusan saja, tetapi juga memberikan solusi. Dari awal sudah dibahas bahwa pemerintah itu menyediakan kuota internet dan juga bantuan smartphone bagi yang tidak mampu. Jadi permasalahannya di sini adalah menurut tim oposisi tadi, perannya orang tua banyak kejadian bahwa ada anak yang tidak lulus atau sebagainya. Nah, di sini kata tim oposisi juga tadi sudah bilang bahwa dilakukan tatap muka untuk konsultasi bahwa ibaratnya ada permasalahan peserta didik yang tidak melakukan ataupun mengerjakan tugas secara baik. Itu memang online ini tidak diserahkan secara mentah-mentah, tetapi juga ada keringanan bagi peserta didik atau peserta didik yang tidak memiliki handphone ataupun lain sebagainya bisa mengambil soal ke sekolah. Karena ada beberapa sekolah yang gurunya ataupun para pendidik itu masih tetap masuk. Di situ juga berperan penting guru untuk selalu mengontrol anak-anaknya. Apabila tidak mengerjakan soal ataupun tugas yang diberikan secara online tidak baik, ya maka guru akan berkonsultasi dengan orang tua. Baiklah, itu tadi pernyataan pendapat dari tim afirmatif dan tim oposisi. Mereka menyampaikan argumen masing-masing. Sekarang kita dengarkan dari tim netral untuk menyampaikan argumentasinya mengenai tim afirmatif dan tim oposisi yang telah menyatakan pernyataan atau pendapat mereka. Dipersilahkan kepada tim netral. Waktunya dimulai dari sekarang. Baik, saya akan menyanggah. Ya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menyanggah dari kedua tim, yaitu baiklah, saya sepakat dengan kegiatan belajar mengajar secara online diperpanjang. Karena jika dianjurkan tatap muka, maka penularan COVID-19 akan bertambah. Oleh sebab itu, pemerintah menyuruh sekolahan untuk belajar secara online. Oleh karena itu, pemerintahan memberikan kuota gratis supaya tidak membebani kedua orang tua siswa. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin moderator, saya ingin menanggapi. Saya dari tim netral akan menanggapi kedua tim mengawasi anak-anak dalam pelajaran online. Memang tugas orang tua di rumah sebagai pengganti guru di sekolah. Untuk masalah kuota internet seharusnya kita dibantu oleh pemerintah untuk memberi secara gratis, secara keseluruhan dalam bidang pendidikan. Hal ini dilakukan agar adil, apakah dari keluarga berada maupun keluarga tidak mampu. Seharusnya juga pihak sekolah maupun pihak manapun yang melakukan aktivitas lainnya online digantikan bersilang hari, misalnya hari ini online dan hari berikutnya tatap muka, dan menerapkan protokol kesehatan, misalnya mencuci tangan, memakai masker,
dan menjaga jarak. Terima kasih, itulah tanggapan dari saya. Demikian pernyataan dari ketiga tim. Dari tim afirmatif, tim oposisi, dan tim netral telah menyampaikan argumentasinya masing-masing. Selanjutnya selama 5 menit berikutnya diberikan hak bicara selama 1 menit untuk menjawab pertanyaan peserta. Dan kepada peserta yang ingin bertanya dipersilahkan. Kepada penanya yang di ujung dipersilahkan untuk bertanya. Baiklah, saya ingin bertanya, bagaimana mengatasi stres belajar di rumah yang terkadang dipengaruhi oleh lingkungan yang kurang konduktif dalam belajar di rumah? Terima kasih. Ya, baiklah. Terima kasih kepada peserta yang telah bertanya. Dan diberikan 5 kali kesempatan adalah hak bicara yang diperebutkan oleh kedua tim. 1 menit untuk menjawab pertanyaan. Dipersilahkan dari sekarang. Ya, tim oposisi yang lebih dulu mengangkat tangan dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari peserta. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini tadi ada peserta yang bertanya bagaimana mengatasi stres belajar di rumah yang terkadang terpengaruh oleh lingkungan yang kurang konduktif dalam belajar di rumah. Dan cara mengatasinya itu dengan kita melakukan belajar tatap muka. Jadi 1 minggu itu bisa dilakukan 2 metode. 1 metode daring, 1 lagi metode tatap muka. Tapi dengan dianjurkan mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. 1 menit tadi dari tim oposisi telah menjawab pertanyaan peserta. Dan selanjutnya pertanyaan rebutan dan akan dijawab oleh masing-masing tim selama 1 menit. Dipersilakan kepada peserta yang ingin bertanya lagi, dipersilakan. Baiklah, kepada peserta yang bermasker biru dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin bertanya, bagaimana sih tanggapan ketiga tim tentang apakah belajar di rumah itu mampu meningkatkan produktivitas belajar sama dengan belajar di sekolah? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada penanya. Tadi bernama siapa? Ria Maharani. Ya, kepada Ria Maharani, terima kasih atas pertanyaannya. Dan dari tim afirmatif, oposisi, ataupun tim lainnya yang ingin menjawab pertanyaan dipersilakan untuk mengangkat tangan. Baiklah, dari tim afirmatif lebih dulu mengangkat tangan, dipersilakan kepada tim afirmatif untuk menjawab pertanyaan dari saudari Ria. Oke, baiklah, terima kasih sebelumnya kepada saudari Ria Maharani. Pertanyaannya tadi adalah, menurut Anda apakah belajar di rumah mampu meningkatkan produktivitas belajar sama dengan halnya belajar di sekolah? Malah di sini menurut saya produktivitas belajar itu akan lebih meningkat ketika belajarnya dari online ataupun daring. Karena sudah dijelaskan juga dari awal bahwa ketika belajar online ataupun daring, pendidik ataupun mahasiswa itu tidak hanya terpaku berdasarkan buku saja, tetapi mereka juga dapat mengakses informasi-informasi lainnya melalui internet. Dan juga sudah kita ketahui bahwa internet itu banyak sekali menyimpan ataupun menyediakan berbagai informasi yang sangat bermanfaat untuk kita, apalagi di bidang pendidikan sekarang ini. Baiklah, itu tadi dari jawaban tim afirmatif untuk pertanyaan saudari Ria. Semoga bisa dipahami. Dan hak bicara berikutnya atas pertanyaan dari peserta, dipersilakan kepada peserta untuk yang ingin bertanya. Baiklah, dipersilakan kepada penanya. Silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, nama saya Sakti Barasanti. Saya ingin bertanya, bagaimana tanggapan mengenai penyampaian materi yang diberikan oleh guru saat proses belajar di rumah? Mungkin itu saja, terima kasih. Baiklah, pertanyaannya dari Septi tadi, bagaimana pendapat guru mengenai belajar di rumah? Ya, untuk hak bicara perebutan dipersilahkan kepada tim debat untuk mengangkat tangan. Jawaban selama 1 menit. Baiklah,
Tadi yang duluan mengangkat tangan adalah tim afirmatif. Dari tim afirmatif dipersilakan. Pertanyaan dari peserta, bagaimana tanggapan penyampaian yang diberikan oleh guru saat proses belajar di rumah? Tanggapan guru dalam proses belajar di rumah terhadap siswa ataupun mahasiswa. Guru bisa lebih efektif lagi dalam mengawasi, dan guru bisa menerapkan 1 kali dalam 1 minggu untuk bisa mengoreksi tugas yang diberikan kepada siswa agar siswa lebih kreatif lagi dalam mengerjakan tugas dan lebih mengetahui atas tanggung jawab yang diberikan oleh guru. Mungkin itu saja. Baiklah. Terima kasih atas tim afirmatif atas hak bicaranya. Dan dari peserta debat, apakah ada yang ingin ditambahkan atau ingin menanyakan ulang tentang hasil diskusi atau argumentasi yang telah disampaikan dari masing-masing tim, yaitu dari tim afirmatif, oposisi, serta tim netral? Keterangannya yaitu hak bicara digunakan untuk memberikan komentar, sanggahan atau pertanyaan, bukan celaan. Hak bicara ini diperebutkan oleh masing-masing tim. Bagi yang mengangkat tangan terlebih dahulu akan mendapatkan kesempatan lebih awal menggunakan hak bicara selama 1 menit. Kepada peserta dipersilakan untuk bertanya. Baiklah, saya kurang mengerti dengan apa yang disampaikan oleh tim afirmatif, dan saya akan mengulang pertanyaan saya. Bagaimana tanggapan mengenai penyampaian materi yang diberikan oleh guru saat proses belajar di rumah? Itu saja yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Baiklah, dari pertanyaan Septi Clara Santi tadi, dari tim yang ingin menjawab pertanyaannya dipersilakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Baiklah, dari tim oposisi telah mengangkat tangan terlebih dahulu, dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya selama 1 menit. Baik, terima kasih moderator. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan mengenai penyampaian materi yang diberikan oleh guru pada saat belajar di rumah. Kita lihat dulu guru itu memberikan penjelasan materi itu melalui apa? Misalnya melalui Zoom. Itu walaupun kita bertatap muka secara virtual dengan guru tersebut, namun jika jaringan kita terganggu, maka materi yang disampaikan tadi akan terputus-putus dan tidak akan penyampaian materi tersebut tidak akan tersampaikan dengan baik. Nah, jika guru menyampaikannya melalui grup WhatsApp, maka di situ juga kita akan lihat bahwa guru tersebut itu hanya menyampaikan lewat voice note atau hanya memberikan suatu file berupa PDF, maka siswa-siswi tersebut belum tentu untuk membuka file tersebut. Ada saja yang hanya melewatkannya saja, ada juga yang membuka dan membaca semua file tersebut. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baiklah, kesempatan hak bicara oleh masing-masing tim selama 1 menit yang terakhir kali. Dipersilakan kepada peserta yang ingin bertanya. Baik, saudari peserta yang di ujung sekali, silakan bertanya. Tadi tim oposisi mengatakan mengatasi stres belajar di rumah itu adalah dengan cara tatap muka. Di sini saya ingin bertanya, apakah dengan cara tatap muka bisa menjamin siswa ataupun mahasiswa tidak stres? Bukannya dengan tatap muka itu guru dan dosen menyampaikan materi, malahan membuat siswa menjadi lebih bosan dan bisa stres juga dengan mendengarkan materi yang disampaikan guru atau dosen. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada peserta debat pada hari ini atas pertanyaan-pertanyaan yang mengagumkan. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk dan hak bicara yang terakhir. Silakan kepada para tim debat untuk mengangkat tangan terlebih dahulu.
untuk pertanyaan kita. Ya, tim oposisi, silakan untuk menjawab pertanyaan dari peserta. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, tadi sudah ditanyakan lagi kepada peserta bahwasanya apakah bisa menjamin proses belajar tatap muka untuk menghilangi stres ya. Bisa saja, karena dengan cara belajar online terus itu juga membuat kita bosan, karena setiap hari kita harus menatap HP dan laptop setiap hari. Tapi dengan diselingi kita belajar tatap muka, kita bisa bertemu dengan teman kita, bisa berinteraksi dengan teman kita meskipun dengan mematuhi protokol kesehatan. Dengan kita bisa bersosialisasi tapi dengan menjaga jarak masih bisa. Jadi di situ masih bisa untuk menghilangkan rasa stres daripada kita harus belajar dari pagi sampai sore menghadap ke HP, itu sangat membosankan sekali. Mungkin itu saja sih jawaban dari saya. Baiklah, terima kasih kepada tim oposisi atas hak bertanyanya dan perolehan hak bicara dari tim afirmatif yaitu 2 dan tim oposisi menjawab 3 pertanyaan. Baiklah, 5 menit telah berlalu, selanjutnya adalah penutup debat. Kepada pembicara dari masing-masing tim untuk menutup debat, menyatakan pernyataan masing-masing tim. Kami persilahkan dari tim afirmasi untuk memberikan ungkapan penutup selama 1 menit. Waktu dimulai dari sekarang. Baiklah, ini kesimpulan dari tim afirmatif bahwa pembelajaran online sangat bermanfaat sekali. Tak hanya membuat kita terhindar dari paparan virus corona, peserta didik juga tidak hanya terpaku dalam buku saja, tetapi bisa membuat peserta didik memanfaatkan secara baik teknologi yang ada. Baik, itu saja. Selanjutnya tim oposisi kami persilahkan untuk menutup debat. Waktu dimulai dari sekarang. Baiklah, mungkin sedikit dari kami. Di sini kami tetap kurang setuju jika kegiatan belajar mengajar dilakukan secara sepenuhnya online ya. Kami meminta di sini agar tatap muka juga diadakan, paling tidak seminggu sekali atau lebih, setidaknya tetap dalam seminggu itu adanya tatap muka. Proses belajar tatap muka di sini juga harus mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, cuci tangan, dan berjaga jarak. Mungkin itu saja dari kami. Baiklah, terima kasih atas penutup dari tim oposisi. Selanjutnya kami persilakan kepada tim netral untuk menyampaikan kalimat penutup selama 1 menit. Dimulai dari sekarang. Baiklah, intinya semua keputusan itu selalu ada saja kelebihan dan kekurangannya. Tentunya kita harus lebih bijak lagi dalam pembelajaran online ini, apa yang harus ditaati dan tidak. Untuk itu, saya rasa kita bisa melihat ada sisi positif dan sisi negatifnya. Positifnya bisa dilihat dari situasi pandemi seperti sekarang yang harus melakukan pembelajaran daring demi keselamatan bersama ya. Walaupun banyak sisi baiknya yang dialami siswa dalam belajar online, tetapi banyak juga keluh kesah yang disampaikan dari segi ekonomi yang sedang memburuk saat pandemi ini terjadi. Apalagi pembelajaran daring memerlukan akses internet yang cukup dan biayanya yang tidak sedikit. Mungkin itu saja. Baiklah, terima kasih atas argumentasi yang telah disampaikan oleh tim afirmatif, tim oposisi, serta tim netral. Lomba debat bahasa Indonesia dengan mosi kegiatan belajar online diperpanjang telah selesai. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam sukses untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memandu debat pada hari ini. Selanjutnya dipersilahkan kepada Dewan Juri untuk memberikan penilaiannya kepada ketiga tim. Baiklah, terima kasih kepada pembawa acara yang memandu atau acara kita pada debat kali ini. Kami sebagai tim juri akan menilai bahwasannya ketiga tim ini telah menyampaikan debat yang bagus ya, walaupun di sana sini masih banyak ada kekurangan
terutama dari tim afirmatif, tim oposisi maupun tim netral yang mengusung tema pada hari ini, yaitu kegiatan belajar mengajar di online di masa pandemi COVID-19 pada hari ini. Saya mau komentari dari tim afirmatif bahwasannya tadi ada narasumber yang menjelaskan tentang kegiatan belajar mengajar di online, baik itu di rumah maupun di mana gitu. Sehingga ada narasumber harus kata-kata yang jelas gitu. Walaupun di sana sini masih banyak kata-kata yang kurang jelas menurut apa yang disampaikan dari penyanggah dari tim oposisi tadi. Saya juga cukup apresiasi kepada tim afirmatif. Ada salah satu narasumber yang cukup bagus untuk menyampaikan sebuah materinya pada hari ini. Terus selanjutnya saya komentari dengan tim oposisi ya, maupun tim netral yang penyanggah, itu semuanya hari ini bagus. Kita tepuk tangan untuk semuanya, untuk ketiga tim debat kita pada hari ini. Ya, walaupun di sana sini kita masih sama-sama belajar, kami juga sebagai tim juri juga sama-sama belajar ya. Mungkin itu dari penilaian dari saya. Terima kasih. Ya, cukup penonton. Sedikit dari saya untuk ketiga tim. Terima kasih telah mau mengikuti atau mengapresiasi dalam acara kegiatan perlombaan debat ini. Ketiga tim dalam menyampaikan materi cukup baik dan sudah baik, tapi benar dikatakan oleh saudara Bobby, terdapat banyak sekali kelebihan ataupun kekurangan, mulai dari kata-kata ataupun penyampaian yang kurang tepat untuk mudah dipahami. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tepuk tangan untuk ketiga tim. Itulah pendapat komentar dari juri. Selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri atas penilaiannya terhadap ketiga tim debat pada hari ini. Mengenai kegiatan belajar mengajar online diperpanjang. Baik, saya selaku MC mohon undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.